Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakikatul Mazidah dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang helminthiosis, yaitu fascioliasis. Nah, untuk etiologinya, Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica merupakan cacing trematoda yang hidup pada saluran empedu hewan herbivora, peliharaan ataupun hewan liar dan kadang-kadang menginfeksi manusia. Fasciola hepatica berbentuk pipih dengan panjang 2,5-3 cm dan lebar 1,3 cm, berwarna kecoklatan dan bentuknya seperti daun salam. Nah, ini untuk bentuk dari Fasciola hepatica. Kemudian distribusi geografis. Fasciola hepatica tersebar luas di wilayah seluruh dunia. Sementara Fasciola gigantica sering terjadi di Afrika, beberapa negara Asia, dan Hawaii. Fasciola di Indonesia disebabkan oleh infeksi cacing Fasciola gigantica. Prevalensi fascioliasis di Indonesia bervariasi tergantung pada musim dan daerah. Prevalensi fascioliasis di Jawa Barat mencapai 90% dan di daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 40-90%. Investigasi Darmawi et al. Pada tahun 2007 menunjukkan bahwa 60% sapi positif terinfeksi cacing Fasciola gigantica pada hati sapi dan yang dipotong di rumah potong hewan Banda Aceh. Kemudian untuk sumber infeksi dan mutu transmisi. Host definitif yang utama adalah domba. Diperkirakan seekor domba dengan infeksi subklinis ringan dapat mengontaminasi suatu tempat dengan jumlah lebih dari 0,5 juta telur per hari, dan dengan infeksi yang sedang dapat menyebarkan 2,5-3 juta. Setelah domba, host definitif utama lainnya yaitu sapi. Tetapi pada sapi produksi telur fasciolanya menurun secara cepat. Spesies lain yang dapat bertindak sebagai host definitif yaitu lagomorph. Kemudian pada manusia dapat terinfeksi terutama akibat dari konsumsi salad dari watercress atau Nestorium officinale yang mengandung metaserkaria. Kontaminasi sayuran atau tanaman lain yang dimakan mentah dapat merupakan sumber infeksi. Begitu juga dengan air yang berasal dari saluran irigasi atau tempat lainnya. Untuk diagnosis, selama fase akut dari fascioliasis pada manusia, diagnosis laboratorium tidak dapat diikuti dengan pengujian koprologik. Hal tersebut akibat dari tidak adanya telur yang dilepaskan. Fase ini mesti dipisahkan dari infeksi hepatik akut lainnya, dan dugaan terhadap fascioliasis mesti didahulukan dikaitkan dengan adanya eosinofilia. Pada hewan, diagnosis terhadap fascioliasis atau fascioliasis akut dibuat saat autopsi dengan pengujian lesi-lesi hepatik dan penemuan parasit yang belum dewasa. Diagnosis fascioliasis kronis didasarkan atas pengujian koprologik dan observasi telur parasit. Sedimentasi merupakan suatu metode yang cukup baik. Konsumsi terhadap hati sapi atau domba dapat meningkatkan jumlah telur trematoda pada bahan fekal. Sebagai akibatnya akan menimbulkan terjadinya positif palsu dalam pengujian koprologik. Jika pengujian fekal adalah negatif, empedu dari pasien manusia mesti diuji dengan duodenal probe. Untuk diagnosis infeksi selama periode prepaten, sejumlah uji imunologi mesti dilakukan, di antaranya uji Cataneus dengan Fascioline atau ekstrak parasit yang diinjeksikan secara intradermal, complement fixation, immunofluorescence, immunoelectrophoresis,
dan saat ini adalah dengan uji ELISA. Keuntungan dari adanya uji serologis pada periode prapaten dapat digunakan sebagai diagnosis awal, sementara treatment yang diberikan beberapa bitinol pada manusia atau obat parasit baru, triclabendazole pada hewan digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan nanti. Nah, kemudian untuk kontrolnya yaitu vaskoliasis pada manusia dapat dicegah dengan cara mencegah konsumsi selada yang asalnya tidak diketahui secara pasti. Saran ini cukup baik untuk daerah-daerah yang endemik. Selada saat dipanen mestinya dalam kondisi terkontrol dari masuknya hewan luar atau kemungkinan investasi dari keong. Nah, pencegahan infeksi pada hewan terutama dengan pemberian vaskolisida pada hostes definitifnya, terutama domba dan sapi, untuk menurunkan pelepasan telur trematoda dan untuk menjaga kesehatan dari hewan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.